DPRD yang banyak ibu-ibu di dalam, itu pengambilan keputusan biasanya lebih cepat, lebih Masa sih, lancar. Bapak? Karena dia bisa lunakkan itu argumentasi yang itu dari bapak-bapak yang kuat itu bisa dilemahkan. Memang perempuan itu luar biasa gitu. Skillnya itu kadang yang tidak terlihat di Betul. di radar itu. Coba tuh. bandingkan dengan DPRD yang anggota DPRD semua laki-laki. Itu pasti berantem lebih banyak itu, Pak. Masa sih, Bapak? Ya, kalau ngambil Masa sih? keputusan. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan senang sekali kita semua bisa bertemu kembali untuk podcast KPU RI dan tentu saja hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti kita juga yang ada di studio podcast KPU RI, semuanya dalam keadaan sehat dan happy, bersemangat untuk menyambut tamu spesial yang akan hadir di podcast KPU RI untuk episode kali ini. Kali ini adalah episode yang tidak kalah seru dengan episode sebelumnya dan pasti sudah bisa dijamin pasti akan memberikan banyak wawasan dan wacana baru untuk teman pemilih semua, sekaligus tentu saja tambahan informasi bagi teman pemilih di seluruh tanah air. Kita akan menyapa dulu dong tamu podcast untuk kita hari ini. Kita akan bertemu dengan seseorang yang tentu saja tidak begitu asing juga dengan tugas kepemiluan karena beliau juga terlibat di beberapa aktivitas khususnya dalam kegiatan atau fasilitasi pendidikan pemilih bagi masyarakat tentang kepemiluan. Kita temui dulu, selamat pagi Bapak Dr. Muhadam Labolo. Apa kabar Bapak? Selamat pagi Mbak Reni. Selamat Baik pagi. semuanya. Baik ya Pak, Alhamdulillah baik sekali. Hari ini sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya, tidak hanya kita di studio tapi teman pemilih semua juga selalu dalam keadaan sehat. Dan sekaligus kita perlu untuk disclaimer dulu Bapak. Bapak Muhadam bersama saya dalam keadaan sehat dan kita semuanya mengusahakan yang terbaik selama proses podcast ini. Kita tetap mendesinfektisasi ruangan studio podcast dan juga semua kru yang berada di balik kamera tetap menjaga protokol kesehatan. Bismillah, lancar ya Bapak. Amin, amin, amin. Bapak senang sekali Bapak berkenan mampir di studio podcast KPU RI ini. Ya, Iya. sama-sama juga ya. Sama-sama. Iya. Dulu sering Betul. kesini cuman sudah lama ya. Iya ya zaman Pak. 10 tahun atau pemilu setelah reformasi itu kan Iya. banyak kawan-kawan di sini seperti Prof. Jo Hermansyah, Profesor Aris Cenuri, ya, Pak Dr. Andi Malarangeng. Ya. Itu dari sejak awal terbentuknya lembaga penyelenggara pemilu ini mungkin ya Bapak ya. Ketika KPU berpisah dari Kemendagri ya, Iya. mereka menjadi satu organisasi independen. Iya, jadi unit yang independen ya Bapak ya, itu sudah lama sekali, ini seperti nostalgia, tapi tidak banyak yang berubah kok Bapak di Ya. sini ya kan, heritage soalnya, jadi tidak banyak yang berubah. Iya, teman pemilih pasti sudah kenal siapa Dr. Muhadam Labolo. Saat ini beliau sebagai dekan dari Fakultas Politik dan Pemerintahan di IPDN ya. Bapak Muhadam, betul. Sekarang saya sudah di pasca sarjana ya, IPDN IPDN. Jakarta ya. Baik. Kemarin saya adalah dekan Fakultas Politik Pemerintahan. Sekarang sudah di pasca sarjana. Baik. Dan melihat kiprah beliau yang kalau teman pemilih melihat di mesin pencari tidak jauh dari riwayat beliau tidak hanya sebagai seorang penulis buku yang saat ini sudah banyak sekali buku-buku yang ditulis sama Bapak dan fokusnya memang dalam pemerintahan ya Bapak ya. Saya fokusnya ke konteks politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan, betul sekali. Dan kalau bicara tahun ini Pak Muhadam, di tahun 2022 saat ini pun kita sudah masuk di tahapan pemilu yang sudah dideklarasikan kemarin pada tanggal 14 Juni 2022 untuk menuju ke pemilu serentak 2024 nanti. Sudah mulai terasa ada imbasnya nggak sih Pak Muhadam ke dunia akademisi? Ya, saya kira semua perguruan tinggi saya kira ikut terlibat di dalam konteks merespon kegiatan pemilu kita yang yang pertama karena serentak gitu ya. Serentak, iya. Seluruh institusi pendidikan saya kira pasti dilibatkan baik langsung atau tidak langsung oleh KPU di pusat maupun di daerah itu ya, untuk ikut
melakukan sosialisasi. Betul, betul. Kalau dari tahun ke tahun itu boleh diceritain nggak sih Pak Muhadam, biasanya dunia akademisi itu bisa melakukan peran apa sih dalam sosialisasi kepemiluan gitu? Yang dari tahun ke tahun yang biasanya dilakukan gitu. Ya, saya kira pertama adalah kalau dilibatkan biasanya oleh KPU maupun KPUD, Iya. perguruan tinggi di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, pasti mereka terlibat aktif ya, khususnya di fakultas FISIP itu ya, Iya. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, tapi ada juga program-program yang didesain sendiri oleh perguruan tinggi. Oh gitu. Ya, mereka juga punya program-program LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat misalnya gitu ya. Nah, mereka mungkin isunya juga ke konteks pemilu itu juga biasanya gitu ya. Tergantung perguruan tinggi masing-masing, Iya. fakultas masing-masing terkait. Betul, itu berarti melibatkan akademisi dan juga segenap mahasiswa juga ya Bapak ya? Ya. Untuk Kalau kebetulan juga biasanya KKN, mereka bisa juga buat program yang sama, melakukan sosialisasi untuk bidang begitu. tertentu, ya. Oh, sudah pernah dilakukan nggak itu Bapak, Ya, teman-teman mahasiswa? kalau di kami itu Fakultas Politik Pemerintahan Ya. ada program studi namanya Program Studi Politik Indonesia Terapan. Nah, biasanya dia ke isu-isu seperti itu. Nah, dan kalau dia kan sekarang LPE maupun penelitian itu kan basisnya program studi. Begitu. Salah satu program di dalam jurusan-jurusan itu adalah misalnya kalau di program Politik Indonesia Terapan adalah melakukan sosialisasi, melakukan pengabdian masyarakat dalam kaitan dengan konteks pemilu. Begitu. Itu kira-kira sudah berapa pemilu berjalan nih Bapak yang teman-teman mahasiswa tuh bisa melakukan program-program KKN-nya itu bisa menyentuh sosialisasi kepemiluan itu? Mungkin 2 pemilu terakhir atau udah sejak lama gitu? Oh, saya kira untuk pemilu terakhir kemarin itu ya. Karena kita hadapi pandemi itu sehingga kita juga tidak bisa turun lagi seperti biasa, tidak normal gitu ya. Setelah kan pemilu terakhir itu 2019 itu ya. Dan 2020 2019 pemilu ya, pemilu presiden, pemilu nasional begitu. Betul. Kemudian 2020 itu pilkada. Iya. Setelah itu kita nggak punya kegiatan karena pandemi itu. Iya, sayang sekali ya Bapak waktu itu ya. Memang banyak yang harus kita sesuaikan ya saat itu karena harus adaptasi dengan lingkungan ya. Harus adaptasi, iya. Oh, tapi ini sebenarnya membuka informasi baru nih Pak Muhadam. Ternyata memang teman pemilih kita bisa makin tahu nih sekarang ternyata teman-teman mahasiswa pun bisa dalam kegiatan KKN-nya melakukan program yang bentuknya itu mensosialisasikan kepemiluan kepada masyarakat di tempat mereka KKN ya. Betul. Pak ya. Oh, itu menyenangkan sekali ya. Itu kreatif ya Pak ya berarti ya mereka jenis-jenis kegiatan yang dilakukan gitu ya. Iya. Betul. Nah, ini adalah hal baru dan ternyata sangat menyenangkan untuk mengetahui informasi ini nih Pak Muhadam gitu, dan teman pemilih pasti juga jadi lebih notice nih, mahasiswa sekarang juga bisa ambil peran aktif langsung nih ternyata dalam penyelenggaraan kepemiluan khususnya di sosialisasi ya. Bapak ya, betul ya. Dan Bapak kalau bicara tentang sosialisasi atau pendidikan pemilih nih, ini salah satu hal yang disoroti sekali nih di setiap tahapan pemilu atau di setiap penyelenggaraan pemilu di tanah air. Kalau dari keterlibatan Bapak Muhadam yang sudah nih, apa sih Pak menariknya melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat di Indonesia itu, keseruannya apa aja sih Bapak? Ya, sebenarnya masyarakat Indonesia itu sebenarnya tidak beda jauh sebenarnya dengan negara lain. Cuma kita kan dalam konteks kemajemukan itu sangat terlihat gitu ya. Iya. Baik kemajemukan vertikal maupun kemajemukan horizontal itu ya. Iya. Ya, perbedaan identitas itu seringkali jadi persoalan kita. Iya. Kita tidak kelola dengan baik gitu ya. Betul. Semua orang pasti punya identitas agama, identitas etnik. Tapi bagaimana kedua identitas itu kita bisa gunakan untuk kepentingan positif. Ya tidak dipolitisasi, jadi politik identitas seperti yang kita dengarkan itu. Iya. Kita ubah menjadi politik universal begitu ya. Jadi politik identitas kita minimalisasikan untuk dengan politik universal itu ya. Nah, sehingga kita bisa bertanggung jawab terhadap bangsa ini, kita bisa bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa ini. Kalau kita kemudian terhambat dengan politik
identitas itu bisa jadi persoalan gitu ya. Nah, karena memang kita juga tidak bisa menghindari, semua orang punya identitas itu. Iya. Dan keunikan karakter di setiap masyarakat Indonesia, coba suku bangsa aja ada ratusan. Kemudian jumlah penduduknya tersebar di wilayah geografis yang berbeda-beda, membentuk karakter juga ya Pak. Jadi saya kira bagus kalau sosialisasi pemilu itu kita adaptasikan dengan culture, ya, dengan budaya mereka itu, misalnya. Misalnya Sumatera Utara, etnik Batak misalnya, Sumatera Utara aja banyak sekali kultur di sana gitu ya. Misalnya Batak itu dia punya satu culture misalnya, ya, dalam konteks budaya misalnya gitu ya. Kita bisa masuk lewat itu, gitu ya, lewat apa namanya? Kalau mereka berpesta biasanya itu mengumpulkan orang banyak gitu. Betul. Kita bisa masuk di situ misalnya untuk sosialisasi begitu ya. Kalau misalnya kita ke Sulawesi Selatan, Ibu Reni bisa ketemu dengan satu budaya di Tanah Toraja misalkan. Juga orang berkumpul di situ ya. Ya apa namanya? Kalau ada yang wafat biasanya orang berkumpul dengan upacara besar. Ya. Nah, titik-titik kumpul semacam itu bisa kita pakai untuk bisa masuk dalam konteks sosialisasi sebenarnya. Dengan hati-hati begitu ya. Iya, smooth gitu ya, betul. Ini masalahnya begini, kita kan kalau sosialisasi itu, contohnya seperti kami pun, ya mahasiswa itu lakukan sosialisasi itu juga bisa, kalau tidak hati-hati juga bisa masalah gitu ya. Gitu ya Bapak. Kenapa? Karena bisa dipandang misalnya, ini persepsi orang kan berbeda di lapangan itu. Bisa dipandang mungkin perpanjangan dari pemerintah, siapa sih pemerintah itu, warna siapa pemerintah itu saat ini, itu kan bisa jadi persepsinya menjadi keliru begitu ya. Walaupun kita punya tujuan untuk sosialisasi itu baik, gitu ya. Makanya kita harus berhati-hati untuk masuk ke dalam konteks semacam itu. Betul. Itu tentu saja dengan komunikasi dengan masyarakat lokal tentu diperlukan sekali ya Bapak, seperti sangat penyelenggara pemilu di tempat tersebut, misalnya supaya masuk ke kearifan lokalnya itu. Jangan sampai ada yang merasa tersinggung atau mengurangi persepsi-persepsi yang negatif gitu ya, Pak Muadam ya. Betul, karena tidak semua niat baik itu kadang-kadang kalau situasinya kurang pas kan kadang-kadang bisa disangka. Betul sekali ya. Misalnya gitu ya, dalam peristiwa-peristiwa keagamaan misalnya itu kan juga orang berkumpul. Kalau peristiwa budaya orang berkumpul, peristiwa agama itu orang berkumpul. Nah, kalau kita masuk dalam konteks ya pemilu misalnya, hal-hal yang bersifat politik itu kan selalu seringkali resistennya tinggi itu ya. Nah, kita harus berhati-hati itu mengambil alokasi waktu, tempat, ya, siapa yang kita akan hubungi, tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga tidak menimbulkan persoalan di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan misalnya. Iya, betul. Apalagi dengan karakter setiap daerah juga masing-masing tidak bisa disamakan nih. Betul. Pak Muadam, yang seperti di Indonesia Tengah mungkin agak punya kekhasan sendiri berbeda dengan Indonesia Barat gitu. Jadi kayak tetap harus disesuaikan dengan adat atau kearifan lokal lah ya, bisa dibilang seperti itu ya Pak Muadam ya. Iya betul. Kita ingat misalnya dulu ketika orang sulit sekali untuk melakukan sosialisasi terhadap keluarga berencana ya, tahun 80-an itu kan, ketika program itu dilakukan oleh rezim Orde Baru itu kan sulit diterima. Sulit ya ketika itu tetapi, keluarga berencana itu bisa diterima melalui pendekatan kultural sehingga bisa diterima. Nah, saya kira pemilu ini pun kalau kita masuk dengan pendekatan itu, insya Allah bisa diterima dengan baik. Akan terbangun kesadaran gitu ya. Iya betul. Mendekati secara personal itu sepertinya masih jauh lebih mempan ketimbang menyamaratakan caranya gitu ya Bapak ya. Mendekati orang gampang luluh gitu kalau udah kena hatinya gitu ya Bapak ya katanya. Nah itu diperlukan kejelian bagaimana untuk mendekati setiap kultur masyarakat yang punya karakteristik yang berbeda-beda supaya bisa diterima gitu ya Bapak ya oleh teman-teman, oleh masyarakat tersebut gitu. Kalau di masa misalkan ketika Pak Muadam mungkin membimbing teman-teman mahasiswa dalam proyek yang semacam sosialisasi gitu, hal-hal yang juga menantang atau menjadi perhatian gitu, selain karena kearifan daerah itu budayanya berbeda-beda, ada lagi nggak? Ya, saya kira di lapangan itu sebenarnya kalau kita lihat angka partisipasi politik kita itu meningkat, tentu ada sebabnya.
atau angka partisipasi politik di daerah itu misalnya menurun, pasti ada sebabnya. Nah biasanya kita menghadapi 5 persoalan dalam konteks ini. Gitu. Satu adalah kelompok yang disorientasi ideologis. Nah kalau disorientasi ideologis itu kan dia selalu berpikir demokrasi ini misalnya ya, dalam pandangan mereka demokrasi ini adalah sistem yang kufur misalnya gitu ya. Kelompok-kelompok yang kita anggap radikal melihat sistem politik ini gitu ya. Nah itu pendekatannya harus ke tokoh-tokoh agama untuk bisa melakukan deradikalisasi terhadap ideologi mereka gitu ya, sehingga bisa menerima sistem politik demokrasi ini sebagai konsensus ya, atau mengubah cara pikir dia yang ekstrim itu jadi lebih moderat itu. Nah kita harus identifikasi kelompok-kelompok atau individu yang punya pemahaman berbeda itu. Kita bisa masuk ke situ gitu. Satu, karena mereka tidak akan datang ke TPS itu, karena dia pemikirannya sangat ekstrim begitu ya, bahwa karena sistem politik demokrasi ini adalah sistem yang kufur, maka seluruh produk dari sistem ini juga adalah sesuatu yang salah, yang keliru. Dan tidak akan mau mendekat. Tidak mau, karena itu dia memobilisasi warganya supaya tidak datang ke TPS. Nah itu yang harus kita masuk itu, memutus mata rantai, memutus cara berpikir mereka, melakukan deradikalisasi terhadap pemikiran seperti itu. Satu. Yang kedua, biasa kita menemukan juga adalah kelompok yang mengalami disorientasi idealisme itu. Jadi ini berbeda lagi dengan yang pertama. Beda. Jadi kelompok yang idealis itu seringkali dia memandang, dia melihat fakta-fakta bahwa untuk apa saya ke TPS memilih, kenapa? Atau juga yang terpilih juga koruptor juga gitu ya. Gitu. Ya milih DPRD masuk penjara, milih kepala daerah juga masuk penjara, milih partai ini produknya adalah koruptor semua. Jadi dia mengalami disorientasi idealisme itu. Ngapain saya ke situ? Saya ikut berpartisipasi dong memilih koruptor begitu ya. Oh, begitu. Ya, padahal logikanya menjadi ke situ. Jadi kita harus ubah cara berpikirnya bahwa pemerintahan itu adalah satu wadah untuk orang beramal soleh begitu ya. Anda bisa berbuat apa saja di dalam pemerintahan itu, dan percaya saja bahwa di dalam pemerintahan itu tidak semua orang buruk ya. Pasti lebih banyak orang baik daripada orang buruk ya. Jadi kita harus percaya, kita harus bangun itu ya, supaya dia berubah ya. Tidak semua orang di dalam pemerintahan itu buruk gitu. Yang buruk itu oknum. Tidak semuanya adalah oknum. Ya, buktinya banyak orang mau melakukan hal-hal yang baik ya, kritis terhadap pemerintah misalnya. Ada juga pemerintah yang baik saya kira. Dan tanggung jawab kita untuk memproduksi pemerintah yang baik. Kalau Anda tidak datang ke TPS, orang-orang baik tidak datang ke TPS, maka orang-orang jahat yang buruk akan masuk ke TPS. Orang buruk akan milih orang buruk, bahaya kan? Karena itu lebih baik orang baik datang ke TPS untuk memilih orang baik. Itu supaya Anda tidak itu. Supaya idealisme dia tetap positif. Betul, itu yang kedua. Nah yang ketiga, kita juga harus melihat kelompok yang mengalami disorientasi edukasi politik gitu ya. Dia tidak paham politik gitu. Nah itu perlu disosialisasi juga kelompok, misalnya ibu-ibu ya gitu ya. Oh iya, yang seperti kalau ibu-ibu kita misalnya. Ibu-ibu di pasar kita ajak, ayo kita ke TPS. Kata dia, ngapain saya ke TPS? Mending saya jual cabai, tomat ya, saya dapat untung daripada saya ke sana. Siapa sih yang mau kasih uang saya di sana itu ya? Padahal dia nggak tahu bahwa harga cabai, harga tomat, harga ikan yang dia jual ditentukan oleh keputusan politik, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat pusat. Harga-harga standar itu kan ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah, standar harga lokal. Jadi dia sadar bahwa ketika dia misalnya memaki-maki kepala daerah, dia sendiri tidak ikut memilih. Ya, ketika kemudian dia memaki-maki kenapa jalan ini tidak bagus, padahal seluruh produk pembangunan itu diproduk oleh rezim yang terpilih. Nah, dia tidak ikut di situ. Tidak ambil peran di situ. Nah, itu kelompok semacam itu juga menjadi sasaran fokus kita untuk melakukan sosialisasi itu. Itu yang ketiga. Betul. Keempat, Pak Muhammad. Yang keempat, ini persoalan seringkali terjadi maladministrasi. Ya, biasanya. Nah, ini yang perlu kita kita mediasi biasanya gitu ya. Misalnya karena satu desa itu misalnya tidak pilih si kepala desa yang terpilih sekarang ini, maka si kepala desa barangkali dia tidak
tidak berikan perhatian terhadap warga tersebut, ya, sehingga mereka menjadi apatis dengan pemerintah itu. Udah ngerasa nggak diperhatikan nih, gitu, gara-gara kita nggak milih. Bahkan tidak didaftar sebagai tidak didaftar sebagai pemilih misalnya. Gitu. Karena bertengkar misalnya dengan kepala desa di situ, bertengkar dengan rezim yang berkuasa di situ, sehingga dia mengalami diskriminasi. Gitu. Ketika datang ke TPS, saya mau memilih, tidak ada nama Anda, ngapain Anda memilih? Ya. Maka ditolak oleh petugas, ya, di TPS misalnya. Nah, saya kira perlu ini dilakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi itu bukan cuma kepada pemilih, tetapi juga petugas juga, ya, pemilih, ya, supaya tidak melakukan diskriminasi begitu, tidak melakukan maladministrasi itu. Gitu. Tetap harus melayani masyarakat. Semua warga masyarakat. Semua haknya, karena itu adalah haknya. Dia terdaftar secara administrasi, KTP-nya sebagai penduduk di situ, maka ya tetap harus dilayani haknya. Betul. Karena memilih itu adalah hak, ya, bukan kewajiban, hak dia. Maka hak dia harus diberikan. Ya, tugas kita sebagai pemerintah adalah memberikan hak, ya. Memberikan haknya masyarakat tersebut. Mau punya isu-isu pribadi, kemarin habis tengkar apa, yaitu di luar dari urusan pelayanan administrasi, ya Pak Muhadam. Ya, betul. Itu keempat. Nah, yang terakhir, yang kelima itu adalah biasanya kelompok-kelompok yang tidak bisa memilih karena persoalan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Ya, contohnya, cerita dong, apa cerita itu, misalnya Bapak? dia sakit, gitu ya, sehingga tugas dari petugas pemilih itu adalah membawakan boxnya itu ke rumah sakit misalnya, gitu ya. Atau dia dalam perjalanan on the way dari Jakarta menuju Medan pada saat hari pemungutan H suara. Atau misalnya dia terkendala seperti di Amerika Serikat itu, ya, kelompok warga yang mau memilih misalnya tiba-tiba ada hujan es, salju misalnya, maka dia tertahan. Biasanya di Amerika itu dikirim pos, itu bukan, dikirim petugas. Ya, untuk membantu. Nah, tapi biasanya diinisiasi oleh partai-partai yang berkepentingan. Misalnya Partai Republik atau Demokrat. Itu warga dia, pemilih dia misalnya. Basis pemilih Demokrat. Dia terkendala karena hujan salju misalnya. Maka dikirimlah mobil ke sana itu untuk bersihkan supaya dia bisa datang memilih. Atau dijemput misalnya, gitu. Nah, itu situasi dan kondisi biasanya. Iya, situasi dan kondisi, dan mungkin juga itu melibatkan kejadian alam yang tidak bisa diduga ya Bapak. Ya. Tapi segenap pihak, pemangku kepentingannya juga mau turut mengambil peran gitu. Benar. Supaya masyarakat pemilih tetap bisa memberikan hak suaranya gitu. Itu menarik sekali 5 hal yang menjadi karakteristik kejadian-kejadian yang bisa didekati oleh kita sebagai pihak yang harus mensosialisasikan kepemiluan. Jenis-jenisnya itu tadi ya Pak, ya, sesuai karakteristik di Indonesia, ya. Betul. Itu, dan dari 5 karakteristik tadi itu memang menjadi tantangan yang menarik sekali, ya. Ya, tantangan menarik saya kira ya bagi kita, karena tapi dalam konteks Indonesia ini yang paling kita harus fokus adalah persoalan-persoalan dalam kaitan dengan politik identitas itu, ya. Iya. Itu tantangan berat kita. Gitu ya Bapak. Nah, saya kira yang perlu diintervensi adalah sosialisasi kita itu harus kita arahkan kepada satu adalah unit yang paling terkecil, yaitu keluarga. Ya. Ini pentingnya. Keluarga itu penting untuk membuka kesadaran lebih awal sebagai tanggung jawab domestik itu, ya. Itu perlu diintervensi. Iya. Dari unit terkecil, ya. Ya, dari unit terkecil. Ya. Baik. Itu unit terkecil yang ini sepertinya akan menarik sekali teman pemilih kalau kita akan mengajak dan mencari tahu pemikiran Bapak Muhadam lagi tentang bagaimana sih menyosialisasikan tentang kepemiluan dimulai dari unit terkecil. Kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI karena kita akan segera kembali sesaat lagi hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya masih bersama kami di podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih yang belum subscribe harus segera subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan tentu saja mendukung terus Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk terus memberikan update informasi kepemiluan kepada teman pemilih dimanapun berada. Kita masih bersama dengan tamu spesial kita minggu ini, yaitu Bapak Dr. Muhadam Lobolo dari IPDN. Beliau banyak menulis buku dan memang fokusnya memang di politik dan pemerintahan.
Dan beliau sudah terlibat sejak lama bersama Komisi Pemilihan Umum untuk banyak memberikan input-input khususnya dalam pendidikan pemilih. Bapak, kita mau menarik cerita lagi dari yang tadi di segmen sebelum ini tuh Bapak Muadam udah sempat bercerita tentang sosialisasi untuk pendidikan pemilih itu yang terbaik itu adalah menyasar di unit terkecil yaitu keluarga. Ceritain dong Bapak, itu seperti apa spesifikasinya? Kita mesti menyasar yang paling bawah karena negara itu kan dikonstruksi oleh unit terkecil yaitu keluarga gitu ya. Kalau kita ingin berharap negara baik, itu dimulai dari keluarga yang baik. Jangan memimpikan negara ini akan baik, pemerintah yang baik kalau unit terkecilnya kita tidak benahi. Nah, kesadaran dalam konteks memilih tadi itu mesti dibangun pada unit terkecil dulu, saya kira keluarga. Jadi kita di desa itu misalnya di kecamatan itu kan ada Dasawisma, ada Posyandu, yang fokusnya ke keluarga semua itu, unit-unit itu kan. Dasawisma 8 itu keluarga misalkan, atau Posyandu misalnya gitu ya. Itu kan dia mobilisasi keluarga-keluarga kecil, unit-unit kecil itu. Nah, kita bisa masuk pada level yang paling bawah itu untuk membangun kesadaran soal tanggung jawab pemilu itu, saya kira dengan program-program itu. Jadi banyak mengajak bertemu gitu ya Bapak, bertukar cerita, membagikan pengalaman, kayak diberi tambahan knowledge atau pengetahuan gitu ya Bapak biasanya ya. Karena mereka itu rentan sekali, ide mereka itu, imajinasi mereka itu diporak-porandakan oleh kelompok-kelompok yang saya ceritakan tadi, misalnya kelompok yang mengalami disorientasi ideologis gitu ya, atau idealisme tadi, ngapain kita pergi memilih. Nah itu loh Bapak, kalau udah ada kata-kata ngapain gitu, ibu-ibu berkumpul gitu di Posyandu, terus sambil urus bayinya, terus ada satu oknum yang bilang ngapain Bu ke TPS gitu. Udahlah gitu, orang udah gampang ambiar ya Pak, bahasanya sekarang ya, gampang ambiar keyakinannya gitu. Dan biasanya kalau ibu-ibu itu ya, itu lebih efektif untuk mengajak bapaknya ke TPS misalnya gitu ya, mengajak anaknya untuk ikut pemilu. Oh, jadi ibu yang lebih kuat pengaruhnya. Jelas gitu ya, lebih kuat pengaruhnya itu. Ya, dia bisa menguatkan yang lemah, bisa melemahkan yang kuat, tergantung ibu itu. Jadi sasaran kita ke ibu itu ya sebenarnya. Itu kuat yang luar biasa Bapak, bisa melemahkan yang kuat, bisa menguatkan yang lemah. Itulah ibu Indonesia. Coba lihat ya, DPRD yang banyak ibu-ibu di dalam, itu pengambilan keputusan biasanya lebih cepat, lebih lancar. Sih, Bapak? Karena dia bisa lunakkan itu argumentasi yang dari bapak-bapak yang kuat itu bisa dilemahkan. Memang perempuan itu luar biasa gitu, skillnya itu kadang yang tidak terlihat di radar itu. Coba bandingkan dengan DPRD yang anggota DPRD semua laki-laki, itu pasti berantem lebih banyak itu Pak. Ya kalau ngambil keputusan. Oh gitu. Saya punya pengalaman lihat misalnya di kota Cimahi. Dulu kan kota Cimahi itu kalau nggak salah periode sekarang atau periode sebelumnya itu ya, itu kan mayoritas perempuan di dalam itu. Oh gitu. Nah, coba lihat yang ya, terjadi lebih adem-adem kan. Guyup ya Bapak ya. Lebih guyup. Ya. Tapi kalau mayoritasnya bapak-bapak itu pasti lama itu. Pengambilan keputusannya lebih keras, lebih alot gitu. Lebih alot itu. Ini patut dicatat loh teman pemilih, dalam sebuah keluarga berarti tadi sebelum Pak Muadam mengungkapkan tadi, sebenarnya saya mau nanya Bapak, sebenarnya yang paling efektif itu kok di keluarga yang dideketin yang ibunya apa yang bapaknya nih? Sudah terjawab duluan ya Bapak. Pasti ibu gitu. Itu yang tokoh sentral yang memang paling strategis memang ya Bapak, betul. Untuk dideketin, ditanamkan pemahaman-pemahaman yang kita harapkan bisa lebih melunak dan bisa mempengaruhi tidak hanya pasangan, kesadaran pemilu, betul sekali. Kemudian ke anak-anaknya juga. Betul. Ya betul. Jadi ibu ya Pak ya, fokus dan pada keluarga. Kalau kita lihat komposisi di Indonesia ini kan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Iya. Nah, kenapa Anda tidak manfaatkan populasi perempuan yang banyak itu sebagai pendobrak, membangun kesadaran kolektif tentang pemilu itu. Betul. Dan jujur harus diakui jauh lebih mudah, ibaratnya tuh Pak kalau membuatkan forum itu lebih mudah forum ibu-ibu ya Pak ya. Betul. Lebih lunak, lebih mudah pakai pakai acara atau kegiatan yang sifatnya tuh lebih disukai ibu-ibu itu jauh lebih banyak alternatifnya. Betul. Politik itu akan lebih lunak. Coba Anda berikan kesempatan kepada ibu-ibu.
itu politik akan lebih lunak, tidak kelihatan kasar itu ya. Kelihatan Karena keras. sebenarnya politik itu kan kasar sebenarnya gitu Gitu. ya. Ya. Dulu tidak ada dalam sistem politik yang tradisional. Orang kalau mau jadi pemimpin, dia nggak usah masuk partai politik. Ya, misalnya si Ken Arok pengen jadi pemimpin Singosari, Iya. ya, Iya. dibunuh saja si Lawan. Tunggul Ametung misalnya Iya. gitu ya. Karena tidak perlu partai politik. Iya. Ya, transisi kekuasaan itu berjalan dengan kasar, dengan jahat gitu ya. Darah-darah gitu ya. Iya. Nah, di dalam sistem politik modern kan ada partai politik gitu ya. Nah, kita lunakkan itu partai, kesan yang kasar, yang kurang baik. Itu coba tampilkan ibu-ibu itu, pasti lebih lunak, lebih bagus kelihatan politik. Oh gitu, ya itulah sebabnya kenapa banyak sekali tokoh-tokoh sentral yang juga mendorong sebenarnya lebih banyak keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan negara. Betul gitu. sekali. Iya ya, Pak Muadam ya. Wow, ibu-ibu perempuan, aku padamu. Harus semangat memang ya. Baik, itu adalah titik tuju utama yang paling kecil dari negara, yaitu keluarga. Ada yang berikut yang bisa disasar nggak Pak? Nah, yang kedua saya kira adalah institusi pendidikan. Pendidikan. Sangat efektif saya kira untuk membangun kesadaran tentang pemilu itu. Ya, ya, ya. Baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Ya, kita mesti ke situ. Karena itu program-program kita harus nyasar ke situ. Makanya ada program go to school, go to campus, Ya, gitu ya. betul. Nah, itu penting sekali. Iya. Karena yang bisa membangun, merubah kesadaran tadi, yang idealisme tadi, ya, disorientasi idealisme tadi, bahwa politik itu kotor, politik itu jahat, ngapain kita ke TPS, Iya. itu bisa diubah lewat pendidikan. Dan itu tanggung jawab dosen, guru, ya, Iya, 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 baik betul. di pendidikan itu dasar sampai dengan pendidikan perguruan tinggi. Itu sangat efektif saya kira. Iya betul. Tapi ini harus dipertegas peran guru dan juga sivitas itu di sekolah, di kampus itu memang harus mampu memberikan pemahaman sesuai yang benar ya, Ya. Bapak ya, sesuai pakem apa ya ibaratnya ya Bapak ya. Institusi Tapi- pendidikan itu kan biasanya netral. Institusi pendidikan itu kan Itu. ya, Ya. dia adalah institusi yang netral, dia institusi yang independen begitu ya. Iya. Jadi lebih jujur dia mau mengatakan sesuatu yang baik itu. Makanya kita percaya kepada sekolah, kepada perguruan tinggi untuk ikut terlibat di dalam membangun kesadaran pada pemilu itu. Iya. Ini tentu saja peran yang tidak bisa ditinggalkan terutama adalah yaitu tadi guru dan pengajarnya ya, Ya, Muadamnya ya, yang akan menghadapi generasi penerus bangsa ini, murid-murid, mahasiswa, supaya pemikirannya sudah turut sedikit-sedikit dipandu untuk kita dibuka. bisa mengubah orang yang punya tadi pemahaman yang sangat ideologis, anti dengan pemilu, dengan sistem yang kufur, itu lewat pendidikan. Ya, baik pendidikan di formal seperti kita ini maupun pendidikan di pesantren misalnya. Ya, bisa diubah itu. Kurikulumnya bisa kita sesuaikan, pengajarnya kita bisa sesuaikan sehingga bisa mengubah cara berpikir seperti itu. Ya, atau pemikiran yang menganggap politik itu kotor, pemilu itu tidak baik, semua itu kita bisa ubah di dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan tidak bisa dipungkiri dari zaman ke zaman memang kalimat yang diucapkan oleh seorang guru, para guru kepada murid-muridnya itu jauh luar biasa didengar, kadang sama atau bahkan melebihi ketika mendengar orang tuanya sendiri kadang-kadang ya Bapak. Memang seperti itu dari dulu yang namanya murid ya mendengarkan. Jadi penting. Misalnya ya kita untuk beritahu netral. dia, kalau dia mengeluh misalnya kritis misalnya di dalam kelas, kritis. ya, dia mengatakan bahwa kami tidak dilayani oleh pemerintah dengan baik, kami kemudian didiskriminasi segala macam. Iya. Kita tinggal memberikan satu pemahaman bahwa kalau Anda tidak hadir di tempat pemilu itu di TPS, kemudian semua orang yang masuk di dalam ruang pemerintahan itu adalah sekelompok orang jahat, itu akan Anda lebih banyak dizolimi dengan kebijakan mereka. Tapi kalau Anda orang baik, semua datang ke tempat itu, memberikan pilihan pada yang terbaik di situ. Ya, sebagai wakil rakyat maupun sebagai kepala daerah atau sebagai presiden. Karena Anda yang nikmati semua itu, hasil dari pilihan Anda itu. Coba pikir. Jadi kalau Anda hari ini underestimate terhadap pemerintah itu mungkin karena kesalahan pilihan Anda begitu. Jadi pakailah rasionalitas Anda itu untuk bisa memahami
ya politik itu seperti apa itu. Ya, betul. Itu mungkin mempan juga nih buat adik-adik mahasiswa yang kadang sementara masih ada yang berpikir, kan saya masih lama juga untuk terjun ke masyarakat, saya kan masih terlalu muda, ngapain saya ikut-ikutan milih sekarang. Justru apa yang sudah dirintis dari sekarang ya Pak Muhadam. Diingat bahwa pemilih terbesar itu biasanya adalah pemilih pemula juga. Ya, pemilih yang baru akan memilih pertama. The first time dia milih. Ya, karena itu dia harus punya punya reasoning, punya dasar kenapa dia harus memilih. Nah, itu strategisnya kenapa institusi pendidikan itu perlu untuk melakukan terlibat di dalam konteks sosialisasi pemilu itu. Betul, luar biasa sekali peran guru-guru dan pengajar untuk meluruskan pemikiran-pemikiran kritis tersebut untuk mengingatkan kembali hakikatnya adalah seperti ini gitu ya Pak Muhadam ya. Itu menarik sekali. Jadi dia bisa memahami apa sih politik, dia bisa memahami makna pemerintahan, makna politik, makna pemilu, makna partisipasi itu apa akibatnya begitu ya. Kalau Anda berpartisipasi apa akibatnya? Kalau tidak berpartisipasi apa akibatnya? Nah, itu yang harus diingatkan kepada teman-teman adik-adik kita ini ya, Pak Muhadam ya. Itu menarik sekali. 1 keluarga, 2 adalah institusi pendidikan. Masih ada lagi nggak? Nah, last one yang terakhir itu adalah figur ya. Figur. Public figure itu Public penting. figure. Ya. Karena mereka itu menjadi role model gitu ya. Ya, kalau seorang kiai mengatakan misalnya politik itu tidak baik, itu kan basis di bawah juga akan sami'na wa ata'na misalnya gitu ya. Mengikuti. Betul. Ya. Tapi kalau Pak Kiainya dengan baik menerangkan tentang makna politik itu untuk kepentingan kita semuanya, kemaslahatan ya dunia dan akhirat, pasti basisnya juga akan sami'na wa ata'na gitu ya. Artis juga begitu. Artis juga ya, Bapak. Pemimpin-pemimpin tingkat lokal maupun pusat juga sama begitu ya. Mereka menjadi role model itu. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, apakah mereka datang ke TPS, itu kan diikuti oleh basisnya. Iya, betul-betul. Jadi public figure, entah itu seorang pejabat, seorang selebriti, ataupun juga semua orang-orang yang memang memiliki impact atau influence gitu, bisa mempengaruhi orang ya. Benar. Bapak ya, itu penting sekali untuk bisa mau mengajak memberikan informasi yang lurus. Betul. Supaya kemaslahatan bangsa juga tetap terjaga ya Bapak ya. Kalau di zaman sekarang apalagi bicara public figure yang mempengaruhi para pemilih pemula yang masih muda-muda ini Pak Muhadam. Nggak bisa dipungkiri kayak tokoh-tokoh selebriti yang kayak misalkan di dunia media sosial misalkan ada selebgram, YouTuber misalkan. Betul. Itu pun juga sebenarnya memegang peranan penting ya. Sangat memegang peranan penting. Sangat penting. Makanya kita juga sering melihat tuh tokoh-tokoh public figure seperti selebgram atau mungkin influencer yang ada di berbagai platform media sosial itu juga diajak gitu untuk bersama-sama memahami esensi dari pemilu atau kegiatan kebangsaan ini. Ya, public figure itu jangankan tindakan-tindakan yang luar biasa, yang biasa aja diikuti oleh basisnya. Ya, ada seorang misalnya itu ya selebgram tadi ya. Ya, malam pertama aja besok dia buka itu YouTubernya ikut semua itu. Ya, follow-nya sekian juta itu nonton tuh menunggu dia menceritakan soal malam pertama dia menikah. Coba ya. Itu cuma hal yang daily. Benar. Padahal ya. Sekarang Bu Reni bisa bandingkan tulisan saya di sebuah artikel yang saya share misalnya ya, di sebuah harian misalnya itu. Paling berapa yang baca itu? Gitu. Di media online ya, di Bapak? Media online. Iya. Tapi seorang selebgram seperti begitu, ya, dia cerita soal malam pertamanya itu jutaan follower itu. Betapa dia mempengaruhi, yang betul. Iya, betul. Jadi kita bisa manfaatkan lewat situ di dalam konteks sosialisasi pemilu. Itu luar biasa sekali impact-nya ya. Makanya memang seseorang yang memang memiliki pengaruh itu memang diharapkan sekali memang bisa mengusung atau mengingatkan fanbase-nya nih atau followers-nya nih terhadap hal-hal yang esensial atau penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini tentu saja ya Pak Muhadam. 3 hal berarti menjadi sasaran tadi, itu luar biasa. Mudah-mudahan teman pemilih juga ikut notice nih, ikut mengikuti poin-poin dan juga hal baru ini yang bisa menambah wawasan kita ini. Nah, Pak Muhadam, tadi sebelumnya kita sudah sempat cerita tentang hal-hal yang dilakukan atau disasar dalam penyelenggaraan sosialisasi pendidikan kepemiluan kepada masyarakat dalam pemilu sebelumnya. Kalau kira-kira
menurut Bapak tuh untuk gelaran di 2024 nanti kan ini masa tahun itu sudah sedikit sudah bertambah. Situasi juga mungkin saja ada perubahan. Kira-kira kita akan menghadapi tantangan yang sama atau akan seperti apa ya tantangan pendidikan pemilih ke depan nih Pak? Ya, saya kira tantangan kita ada pada dua hal penting saya kira gitu. Satu adalah tantangan terhadap politik identitas tadi itu. Ya, nah politik identitas itu bergantung sekarang siapa pasangan-pasangan yang akan masuk dalam kontestasi pemilu itu. Oh begitu. Gitu ya. Dia bisa memecah atau bisa mengintegrasikan begitu ya. Oh gitu. Kalau misalnya Mbak Reni dengan saya perbedaannya sangat jauh sekali, kemudian segmennya berbeda, itu bisa menciptakan pembelahan seperti cebong dengan kampret itu misalnya. Gitu yang pemilu kemarin. Betul. Tapi kalau misalnya Mbak Reni dengan saya kemudian berbeda lalu kemudian bergabung, itu bisa menyatukan basis di bawah juga. Maka tantangan kita tidak akan ke situ. Mungkin tantangannya lain lagi begitu ya. Beda lagi mungkin tantangannya. Betul. Begitu. Jadi pembelahan-pembelahan itu akan sangat bergantung kepada siapa yang akan ikut dalam kontestasi pemilu besok begitu. Sepertinya kita menangkap yang dimaksud sama Pak Muhadam nanti pemilihan pasangan-pasangan itu pun nanti akan berpengaruh sekali. Nah yang kedua tantangan kita adalah soal money politics tadi itu. Masih ya Bapak? Ya saya kira sebuah penelitian kami untuk pemilihan kepala daerah di dua daerah ya pada beberapa tahun yang lalu itu menunjukkan hasil interview kami menunjukkan bahwa ketika kita tanya apa sih yang menarik Anda datang ke TPS, salah satunya yang paling tinggi adalah money politics. Jadi kalau nggak ada money politics katanya saya nggak akan datang ke TPS. Jadi ada daya tarik. Jadi money politics itu daya tarik juga begitu ya dalam kasus-kasus tertentu. Nah bagaimana kita mengurangi itu ya kesadaran pemilih itu untuk datang ke sana karena kesadaran murni begitu ya, tidak karena diiming-imingi oleh itu. Karena kalau itu yang jadi persoalan maka kelompok-kelompok yang berduit ya kita sebut sekarang ya pemodal. Kapitalis gitu ya itu bisa memobilisasi orang dengan menggunakan money politics itu. Gitu. Ya. Bapak itu sebenarnya kalau boleh jujur itu kan memang ujian dari tahun ke tahun, ujian bangsa ini dari pemilu ke pemilu. Di sampai pemilu yang terakhir pun ternyata Pak Muhadam mendeklar masih menjadi daya tarik utama gitu. Dan kok memang sepertinya masih akan menjadi tantangan juga, ujian juga di. Saya kira akan masih jadi tantangan. Kenapa? Gitu. Karena masyarakat ini begini. Demokrasi itu sebenarnya ya, dengan mekanisme langsung semacam ini sebenarnya dia punya prasyarat penting. Prasyaratnya minimal dia punya pendidikan yang cukup, yang kedua adalah pendapatan yang cukup. Gitu ya. Baru kita masuk pada konteks kontestasi mekanisme yang sifatnya langsung seperti sekarang ini. Gitu ya. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, di bawah masyarakat masih lapar, kan dia secara realistis butuh itu. Iya betul. Ya, beda di Amerika misalnya, kalau Anda beri uang, ya dia anggap Anda menampar pipi Anda itu, gitu ya, karena dianggap bahwa Mbak Reni misalnya kasih uang saya supaya saya datang menghina saya begitu. Oh, di sana mindsetnya sudah begitu ya? Karena dia punya duit misalnya, dia cukup, karena perutnya terisi misalnya gitu ya. Betul. Tapi kalau basis konstituen kita lapar, ya, lalu Anda ajak misalnya ke TPS, dia kan berpikirnya pragmatis gitu. Ada nggak duit? Ya, makanya memilih itu tergantung NPWP, nomor piro, wani piro begitu. Itu masalah kita itu ya. Maka muncul money politics itu. Iya begitu, iya. Sekarang bukan wani piro lagi, sudah setor piro. Wow. Kalau ikut kontestasi kepala daerah gitu. Iya. Aduh, bikin deg-degan loh jadinya. Iya, dua hal yang harus kita fokuskan, yang harus diperhatikan untuk tantangan ke depan ya, Bapak. Memang basis pemilih pemula ini kan memang masih kita andalkan sekali akan menjadi jumlah dominan yang akan menjadi pemilih di 2024 nanti. Gitu. Kalau untuk pemilih pemula sendiri itu ada tantangan khusus nggak ya Bapak kira-kira dibanding antara pemilu nanti 2024 dengan pemilu yang sudah dilaksanakan? Ada hal-hal yang harus digugah lagi atau
yang kita perlu sasar lagi untuk memilih pemula itu ada hal khusus nggak yang bisa kita catat? Ya, saya pernah diajak untuk lakukan sosialisasi pemilih pemula gitu ya di Provinsi Kalimantan Barat beberapa tahun yang lalu. Gitu. Iya. Basisnya itu kan SMA. Ya. SMA. Ya, kalau saya korek dari mereka apa sih? Dikorek dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu kalau kita bisa simpulkan, ya mereka sebenarnya masih berpikir idealisme mereka itu masih kelihatan. Mereka pengen memilih pemimpin yang baik begitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kemudian di benak mereka, imajinasi mereka itu yang muncul adalah figur-figur yang jahat misalnya gitu ya, koruptor misalkan gitu ya, pemimpin-pemimpin yang semacam itu gitu ya, itu membuat kemudian idealismenya bisa luntur. Maka dia masuk dalam kategori yang saya bilang tadi, disorientasi idealisme itu. Nah, tugas kita untuk sosialisasi adalah membangun kepercayaan, membangun kesadaran bahwa politik itu tidak kotor, politik itu baik. Ya, politik itu dalam bahasanya para filosof ya seperti Aristoteles adalah mengurus sesuatu yang orang banyak ya untuk keselamatan ya, kemaslahatan itu ya. Jadi politik itu adalah mengurus kepentingan orang banyak, mengurus sesuatu yang bersifat kemaslahatan orang banyak gitu ya. Nah, makanya disebut dengan urusan publik itu dari bahasa Latin pub. Nah, kalau masuk di pub kan isinya kan tidak mungkin satu orang, lebih dari satu orang. Ya, ramai. Pub itu kan ramai. Ya. Ramai itu pub itu. Publik, urusan orang banyak gitu ya. Jadi mengurus politik itu mengurus kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang per orang, bukan. Betul. Nah, itu kan tanggung jawab yang luar biasa itu. Dan kalau ngurus orang banyak, pahalanya lebih banyak begitu. Kalau dalam perspektif agama itu daripada ngurus satu orang gitu kan. Betul. Memberikan pemahaman tentang ini sebenarnya membuka pemikiran dan memberikan lebih banyak informasi supaya mereka tidak hanya stuck pada informasi yang menyesatkan saja ya Bapak ya. Jadi jangan hanya meyakini mereka dengarnya ini isinya koruptor, pemimpin isinya koruptor misalnya kan. Tidak seperti itu, bahwa kenyataannya memang ada fakta-fakta, memang ada orang-orang yang memang berperan dalam membangun negeri ini gitu ya Bapak. Baik, menarik sekali kan teman pemilih obrolan kita tentang inovasi dalam melakukan sosialisasi atau pendidikan pemilih bersama Bapak Dr. Muhadam. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI untuk bisa mendengar cerita selanjutnya dari Bapak Dr. Muhadam, tamu spesial kita pada episode kali ini. Tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya masih bersama kami di podcast KPU RI. Masih bersama saya Reni dan juga tamu spesial kita untuk episode kali ini yaitu Dr. Muhadam Labolo. Bapak, untuk segmen kali ini kita itu selalu mengajak teman pemilih untuk mengulik cerita sekitar kepemiluan dan sekitarnya. Segmennya itu namanya NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Tapi khusus untuk tamu kita, Bapak Muhadam, kita mau mengajak Bapak untuk mengingat kembali kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu. Bapak Muhadam itu tercatat pernah menjadi seorang mencapai prestasi lurah teladan tahun 1999 se-Sulawesi Selatan. Wow, luar biasa sekali. Teman pemilih pasti nggak nyangka kan. Jadi Bapak Muhadam pernah dalam masa tugasnya mengabdi sebagai lurah di area mana Pak? Saya lurah di Kota Palopo ya. Kota Palopo. Kelurahan Bara. Waktu itu tahun berapa Bapak mulai? 99. Tahun 99 ya. Tahun 99 mengabdi sebagai lurah di sana. Wow, itu rasanya gimana Bapak? Tapi Bapak ini kan kelahiran juga Sulawesi ya. Jadi cukup mudah nggak sih Bapak, karena biar Bapak dari Sulawesi Tengah, ini bertugasnya di Sulawesi Selatan. Masih seirama gitu ya Pak? Kulturnya Sulawesi itu kan tidak beda-beda jauh. Ada selatan, ada utara, ada tenggara, ada tengah gitu ya. Saya mendampingi dari tengah, kemudian tugas di Sulawesi Selatan. Memang culture-nya di selatan itu lebih kuat. Oh, lebih kuat ya. Nah, ini yang mau kita minta cerita nih dari Pak Muhadam selama dulu bertugas dan bahkan sempat tercatat prestasinya sebagai lurah terbaik se-Sulawesi Selatan tahun tersebut, tahun 99. Kira-kira kalau menurut Pak Muhadam itu tipikal masyarakat di level pedesaan atau kelurahan ya Bapak, di unit pemerintahan terkecil di negara ini, di desa atau di kelurahan itu sesungguhnya seberapa peduli sih dengan
kalau ada cerita isu-isu atau pas kita lagi misalkan rame-ramenya udah tahapan pemilu seperti ini, kalau di kota besar itu kan mungkin terasa ya. Kalau di lingkup pedesaan itu sebenarnya seberapa care atau seberapa cuek atau malah peduli banget gitu sih Pak dengan nuansa-nuansa pemilihan begitu? Kalau bicara masa lalu, di masa saya yang tidak ada handphone begitu ya, masyarakat desa itu dia nggak peduli dengan soal pemilu, nggak terlalu peduli. Gitu ya, Bapak. Paling yang peduli itu mungkin di masyarakat kota gitu ya. Kita kan di kelurahan di kota itu biasanya ya. Lebih banyak kita lihat umbul-umbul, ya, diramaikan gitu ya kan, menandakan ada pemilu misalnya, ya, banyak sosialisasi. Kalau di masyarakat desa itu hampir nggak peduli mereka, apalagi dulu nggak ada handphone, nggak ada teknologi informasi secanggih sekarang ini. Media mainstream ya radio televisi aja ya Bapak ya. Koran misalnya. Koran, ya betul. Yang bisa diakses oleh masyarakat itu. Nah, itu yang paling banyak dikonsumsi adalah masyarakat kota yang paling banyak mengkonsumsi berita-berita semacam itu. Iya. Kalau sepengamatan Bapak dibandingkan dengan masa saat ini untuk masyarakat desa apakah masih berada di level kecuekan yang sama atau sudah? Ya, saya kira sudah berbeda itu ya. Berbeda. Dengan teknologi informasi hari ini, dengan media sosial yang mereka pegang di tangan, itu kan mereka punya otoritas sendiri untuk menentukan siapa yang mau dipilih misalnya gitu ya. Kalau dulu kan sangat tergantung pada figur-figur lokal itu. Gitu ya Bapak? Iya, kiainya di situ, siapa kepala desanya di situ, tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat berpengaruh mengubah kesadaran mereka itu. Kalau sekarang kan dia bisa baca langsung gitu. Ya begitu bangun pagi, informasi yang diterima Mbak Reni dengan saya sama. Cuma kebetulan dia di desa, Mbak Reni dengan saya tinggal di kota. Jadi cara menafsirkan saja yang berbeda. Informasi kan sama itu. Betul. Ya kan? Akses informasi sudah semakin cepat, bisa diperoleh orang dimanapun meski di desa ya Bapak ya. Makanya kalau dia dapat informasi yang buruk, misalnya pemilu itu tidak baik ya, di media sosial, nah itu yang harus kita sasar gitu ya, untuk mengubah informasi hoax semacam itu bagaimana caranya untuk kita nihilkan begitu. Jadi ya seiring dengan akses perkembangan zaman ya tentu saja memang sudah semakin cepat mengakses informasi ya Bapak ya, meskipun tinggalnya di pedesaan gitu. Itu sepertinya juga berlaku di daerah manapun ya Pak di Indonesia ya? Saya kira sepanjang ada teknologi informasi yang bisa menyambungkan itu semua, saya kira sama saja. Sama ya, bisa ya. Dan semua orang dimanapun berada sekarang kalau sudah punya akses internet ya mereka juga bebas memberikan pendapatnya. Bebas. Mau komentar. Betul sekali. Bebas sependapatnya dia sendiri yang dia yakini ya Bapak. Betul. Dia sudah nggak tergantung dengan tokoh-tokoh lokal itu. Sekarang sudah nggak terlalu ya Bapak. Otoritasnya itu bergantung informasi yang masuk ke media sosialnya gitu. Iya. Dia punya kemerdekaan sendiri, dia punya independensi sendiri begitu, menentukan siapa yang akan dipilih, partai mana yang akan dipilih, tergantung dia itu. Iya, sudah semudah itu soalnya untuk mendapatkan berbagai informasi sehingga bisa memilih sendiri, menentukan dirinya sendiri itu mau berpikir seperti apa. Betul, gitu ya Bapak. Ya, ini akan menjadi tantangan yang seru tidak hanya bagi penyelenggara pemilu tapi juga segenap masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan pemilu ini untuk ini menjadi salah satu hal yang pantas diperhatikan untuk terus menginformasikan info-info kepemiluan yang benar. Dan juga tentu saja yang memang fakta apa adanya kepada seluruh masyarakat ya Pak Muhadam. Bapak seru sekali cerita-ceritanya bersama Bapak. Banyak sekali hal-hal yang kita jadi banyak tahu dan bahkan dikemas dalam informasi yang memang dari seorang akademisi gitu yang menginformasikan. Jadi ini tentu saja menambah pengetahuan dan juga informasi kita. Bapak berkenan memberikan pesan Bapak kepada semua teman pemilih di seluruh tanah air untuk menuju ke pemilu 2024 nanti, Bapak silakan. Ya, pesan saya untuk teman pemilih adalah ikut terlibat jauh, bukan hanya sekedar memilih. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin berpartisipasi dalam pemilih, teman-teman pemilih harus lebih jauh masuk ke dalam. Kalau kita hanya sampai di TPS memberikan suara itu belum selesai itu sebenarnya. Jadi kita harus ikut menjadi saksi bagaimana proses perhitungan dilakukan. Jangan pulang dulu atau pada waktunya untuk perhitungan suara kita harus duduk di situ.
supaya kita menjadi saksi kolektif terhadap siapa yang akan menang itu. Itu Pak, untuk menghindari terjadinya ketidakjujuran dalam proses perhitungan suara sampai dengan pengumuman. Nah, itu namanya tanggung jawab penuh kita sebagai teman pemilih itu. Di situ saya kira. Jadi bukan sekedar datang untuk memilih lalu kita pulang. Karena kalau kita semua semacam itu, tidak ada yang mengawasi ya, proses perhitungan sampai dengan terpilih. Nah, di situ banyak terjadi raut, banyak terjadi kecurangan dan sebagainya itu. Nah, saya kira itu pesan saya untuk teman-teman pemilih di daerah. Nah, itu teman pemilih, mudah-mudahan pesannya bisa ternotis sama teman pemilih semua, sehingga nanti di gelaran pemilu 2024 nanti teman pemilih mengambil peran yang jauh lebih banyak lagi sebagai wujud tanggung jawab kepada bangsa dan negara kita. Bapak Dr. Muadam, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Reni. Sudah berkenan mampir ke podcast dan membagikan cerita dan pengalaman Bapak yang menginspirasi. Saya kedinginan sebenarnya, ruangan ini kedinginan banget sebenarnya. Kedinginan sekali, aduh mohon maaf ya Bapak. Kalau tahu saya pakai jas tadi ya. Iya Bapak ya, betul. Baik Bapak, tapi mudah-mudahan jangan kapok lain waktu, nanti berkenan mampir kembali ya Bapak. Iya, terima kasih Bapak Muadam dan teman pemilih semua. Terima kasih banyak loh sudah berkenan mengikuti podcast KPU RI, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman pemilih semua. Nantikan terus podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan setiap minggunya yang akan hadir menemui teman pemilih semua. Podcast KPU RI terdepan, bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.